kita juga butuh peranan dari sekolah. Dari sekolah ya Bu? Di sekolah guru itu harus menjadi teladan yang baik untuk siswanya, harus mampu memberikan pendidikan karakter yang baik, memberikan pembelajaran yang religius. Kalau bisa juga adakan layanan BK, bimbingan konseling yang intensif, dan harus membuat tata tertib yang tegas, sehingga jika anak melanggar, berikan pula sanksi yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pustaka, bertemu lagi kita dalam program Ngosai Ilmu, satu program yang membagikan informasi seputar pendidikan dan juga pembahasan umum lainnya yang tentunya insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Bagaimana nih kabar sahabat pustaka? Saya berharap semoga sahabat pustaka semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai remaja. Nah, berbicara soal remaja, tentunya dalam pikiran kita tidak akan lepas dari yang namanya kenakalan remaja. Dan ini cukup penting sekali untuk dibahas karena mengingat kita sebagai orang tua ataupun kita yang hidup di lingkungan para remaja. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Tentunya akan dibahas bersama dengan narasumber yang telah hadir di sebelah saya, yaitu Ibu Mufar. Selamat pagi Mufar, apa kabar? Alhamdulillah bisa duduk di kursi Musa ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya sangat senang Ibu Mufar bisa berkenan hadir dalam program kami, yaitu Ngosai Ilmu, The Podcast Update Sampah. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol santai membahas tentang remaja atau kenakalan remaja. Iya. Sebelumnya sahabat pustaka, Bu Mufar ini adalah seorang tenaga pengajar di Min Sampang. Ya, beliau ini masih terbilang baru ya Bu ya? Iya. Karena masuk di Min ini pada tahun, saya itu masuk ke sini tahun 2021, tepatnya bulan Maret. iya. Oh baru, berarti Iya. baru 2 tahun ya Bu ya? Hampir 2 tahun. Iya. Sebelum Ibu ngajar di Min Sampang ini, sebelumnya ada di mana Bu? Saya itu pengangkatan pertama ada di Omben, di MI Nurul Iman. Kemudian tahun 2012 pindah ke Kamuning di MI Misgol Ulum Sampang. Ya. Setelah itu tahun 2021 dapat SP lagi ke UMIN ini. Berarti memang pengalaman Ibu sebelumnya memang di MI ya Bu? Iya, di MI. Iya. Dan dari awal sampai pindah ke Min ini ngajarnya di kelas yang apa, kelas rendah atau kelas tinggi? Semua sudah pernah saya. Oh iya. Jadi mulai kelas 1 sampai 6 saya pernah ngajar. Pernah ngajar, pernah jadi wali kelas. Iya, gitu. pernah jadi wali kelas. Dan sekarang di Min ini Bu Mufar menjadi wali kelas 3. Kelas 3. Pertama kali ke UMIN ini saya kelas 6, kemudian tahun berikutnya kelas 3. Iya. Dan juga di sahabat pustaka, kebetulan Bu Mufar ini adalah seorang ibu yang memiliki putra berusia remaja ya Bu ya? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3? Ya. Jadi wah, Usianya sudah 15 tahun. iya, benar-benar masa-masa remaja ya Bu ya? Balik lagi nih Bu, boleh nggak diceritakan sedikit pengalaman Ibu selama mengajar di MI, khususnya di Min ini selama kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun ya Bu ya? Di kelas 3. Nah, Kelas 3. Untuk sementara ini aman dan terkendali ya. Saya senang ngajar kelas 3 itu, paling senang ngajar kelas 3. Iya. Kelas 3 itu kan nakalnya tidak seperti kelas 1, juga tidak nakal seperti kelas 6, kelas 5, kelas 6. Kalau kelas 1 itu umumnya anak-anak kan keliling-keliling kelas terus, susah diatur. Kalau kelas 3 itu enggak, lebih mudah diatur. Karena Lebih ada kalem. tengah-tengah ya Bu? Iya. Kalau sudah kelas tinggi 5, 6 gitu, biasanya anak-anaknya nakalnya itu suka memberontak, membantah gitu, lebih seperti itu. Jadi kalau kelas 3 itu masih aman. Aman. Gitu ya. Lalu ada enggak Bu kesulitan-kesulitan yang Bu Mufar ini rasakan gitu saat menghadapi kenakalan anak-anak kelas 3 yang misalnya tuh, aduh saya sampai apa ya, bener-bener nyerah deh sama anak ini nakalnya keterlaluan gitu. Ada nggak Bu yang seperti itu? Tidak begitu ya, tidak terlalu ada yang sampai nakalnya begitu, cuman
yang emosinya memang emosinya itu tinggi, sulit dikontrol. Jadi dia kalau sudah emosi, bahkan apa yang ada di depannya itu bisa dia lempar gitu. Kalau tengkar sama temannya itu sampai mukul gitu, seperti itu emosinya memang ledak-ledak anaknya itu. Itu di situ kesulitan saya. Tapi kalau dia anaknya itu lagi tenang, tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi masih wajar gitu ya. Masih wajar. Jadi kenakalan anak usia di tingkat MI itu masih terbilang wajar dan mudah lah untuk diarahkan. Iya, masih mudah diarahkan. Nah, berbeda halnya kalau kita berbicara mengenai remaja. Iya, benar sekali. Bukan usia remaja itu bukan tidak bisa diarahkan sih sebenarnya, cuma mungkin kesulitan kita mengatasi anak usia remaja itu sedikit naik level lah, seperti itu benar. Mengingat bahwa usia remaja itu kan merupakan usia yang rawan ya Bu ya, terhadap persoalan-persoalan kehidupan anak remaja. Di situ anak remaja itu kan sudah komplit masalahnya, lebih komplit, lebih banyak. Dan tentunya itu kadang Bu yang membuat risau orang tua yang memiliki anak usia remaja. Dan tentunya mungkin Bu Mufar ya, karena kan Bu Mufar sendiri memiliki putra usia remaja. Nah, gimana tuh Bu? Gimana tanggapan Ibu mengenai kenakalan remaja yang sekarang ini sepertinya sudah banyak sekali terjadi di lingkungan kita ya Bu ya? Kalau berbicara masalah kenakalan remaja, itu merupakan sesuatu yang rumit dan kompleks ya. Nah, selain itu, persoalan mengenai masalah kenakalan remaja ini merupakan topik sepanjang zaman karena sangat sulit diatasi. Masa remaja itu kan merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, pada saat itu, anak-anak itu banyak mengalami perubahan pada fisik dan psikisnya. Pada masa itu, masa remaja itu, anak-anak itu sedang berada pada masa pengenalan dirinya. Sehingga dia itu ingin selalu mencoba hal-hal yang baru. Rasa ingin tahunya itu besar. Dan emosinya tidak stabil, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain, oleh temannya, lingkungannya. Selain itu, anak remaja itu kan biasanya suka membantah, suka merasa pendapatnya benar, egonya masih tinggi. Iya, dia itu inginnya diperhatikan, kemauannya itu ingin selalu dituruti. Nah, dengan segala sifat-sifat remaja itu, jika kita sebagai orang tua atau sebagai guru tidak mulai dari awal, tidak semenjak dini kita membimbing mereka, maka mereka akan mudah terjerumus pada kenakalan-kenakalan remaja. Jadi sebenarnya definisi kenakalan remaja sendiri itu seperti apa sih Bu? Kenakalan remaja itu bisa didefinisikan segala perbuatan atau tindakan yang melanggar norma, melanggar agama, dan juga aturan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang biasanya dilakukan oleh anak usia remaja. Ada tingkatannya kenakalan remaja itu. Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu kenakalan biasa. Contohnya itu suka bolos, suka bertengkar, tidak pamit sama orang tua kalau kemana-mana. Itu kenakalan ringan. Itu yang dasar ya Bu ya? Iya. Kemudian ada kenakalan yang menjurus pada kejahatan atau pelanggaran. Contohnya itu kebut-kebutan di jalan, mengendarai motor belum punya SIM, kemudian juga mencuri. Itu masih dalam tahap kenakalan di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir itu kenakalan khusus. Contohnya itu seks di luar nikah, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras. Sudah parah, dan itu memerlukan penanganan khusus juga. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalkan kenakalan seperti yang Ibu ceritakan tadi di awal, bahwa anak-anak di kelas misalkan dia sulit untuk diatur, itu sebenarnya sudah merupakan gejala. Dan sudah merupakan gejala. Ketika anak-anak suka membantah guru, suka membantah guru. Anak kelas 5-6 mulai suka membantah gurunya, itu sudah mulai gejala. Makanya dari sedini mungkin kita bimbing mereka. Iya, benar. Sebagai pendidik
berkewajiban untuk mengarahkan mereka untuk lebih baik supaya nantinya ketika mereka berada di lingkungan yang lebih tinggi, mereka tidak terjerumus dan tidak mengulangi lagi. Iya, benar sekali. Lalu faktor yang melatar belakangi seorang anak usia remaja itu melakukan pelanggaran norma seperti yang bilang tadi. Nah, itu sebenarnya apa, Bu? Iya. Ada dua faktor ya. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu anak itu belum bisa membedakan mana tingkah laku yang baik dan mana tingkah laku yang tidak baik. Dan mereka itu cenderung mengutamakan emosinya. Hal-hal yang tidak dia dapatkan, tidak dia peroleh, dia salurkan dengan cara-cara yang tidak benar. Itu kalau tidak kita bimbing. Kemudian ada faktor eksternal, bisa dari keluarga, keluarga yang sering bertengkar, bapak ibunya, broken home, perceraian orang tuanya, bahkan orang tua sama anak sering bertengkar pun ada. Seperti itu. Kemudian dari faktor lingkungan atau pergaulan, anak-anak itu salah dalam memilih teman, seperti itu. Dan juga dari media massa. Media massa itu kan filter negatif informasi. Anak-anak itu bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari gadget itu. Apalagi sekarang semuanya serba media massa ya, Bu, serba gadget. Mau di rumah, mau di mana pun. Di mana pun seperti itu anak-anak. Anak-anak itu kan lebih suka dengan HP-nya. Jadi memang butuh pengontrolan yang ketat dari orang tua. Benar itu, benar. Karena media sosial itu bisa membuat anak-anak itu mencontoh hal-hal yang tidak baik, gitu. Jadi memang pengaruh itu banyak ya, Bu, selain dari dalam diri anak itu sendiri dan dari faktor luar juga. Faktor luar ada keluarga, lingkungan, dan ada juga apa yang mereka tonton. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih, Bu, cara kita mengatasi, atau bagi para orang tua nih yang menonton video ini, mungkin kan mereka risau nih gitu, bagaimana cara menyikapi supaya anak kita nih yang khususnya punya anak usia remaja, supaya anak kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif atau pada kenakalan-kenakalan remaja yang kita tahu di lingkungan kita juga sudah banyak terjadi. Nah, bagaimana solusinya itu? Untuk mengatasinya itu tidak bisa hanya dengan satu cara ya, tapi harus melalui beberapa cara yang komprehensif. Karena usia remaja itu kan anak-anak masa peralihan ya. Jadi anak-anak membutuhkan kontrol yang tepat, pembimbingan yang ekstra. Dan itu melibatkan banyak pihak ya. Bisa dari orang tua juga, sekolah, pemerintah, masyarakat juga itu perlu keterlibatan semua pihak supaya bisa mencegah terjadinya kenakalan remaja. Apalagi sekarang ini kan meningkat ya, sangat meningkat. Pagi tadi saja saya melihat TV itu beritanya anak remaja begini, anak remaja melakukan ini. Di TV itu isinya seperti itu tadi. Dan kebetulan sekarang kita membahas masalah itu. Jadi memang harus ada banyak pihak yang terlibat ya, supaya anak itu bisa benar-benar terkontrol lah seperti itu. Dan cara-caranya itu yang pertama itu ya, yang paling penting itu menurut saya memperkuat pendidikan agamanya. Jadi itu yang pertama ya? Yang pertama itu kita berikan fondasi utama, pendidikan agamanya harus kuat. Dengan agama itu, anak-anak itu bisa menjadi, agama itu bisa menjadi pembimbing dan pengontrol, pengendali untuk tingkah laku anak remaja ini. Dan agama itu yang akan mengarahkan anak-anak itu menuju ke jalan yang baik. Yang kedua, yaitu dengan memberikan bimbingan yang baik. Dalam hal ini terutama bimbingan dari orang tua. Orang tua itu harus menjadi contoh yang baik untuk anaknya, memberikan teladan yang baik. Orang tua itu harus menjadi sahabat bagi anak, mengajak anak berbicara, harus merangkul anak, sehingga jika anak ada masalah di luar, di sekolahnya atau sama temannya, dia itu ceritanya ke orang tua. Jadi tidak kehilangan arah. Benar. Jadi anak itu
selalu terkontrol, dan kita harus sebagai orang tua harus memberikan pengawasan yang ketat juga. Dan kita sebagai orang tua berikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak. Karena tanpa dorongan dan bimbingan dari orang tua, anak itu mudah terjerumus pada perbuatan-perbuatan negatif atau kenakalan remaja itu. Iya, benar. Dan yang ketiga, kita juga butuh peranan dari sekolah. Dari sekolah ya, Pak? Di sekolah, guru itu harus menjadi teladan yang baik untuk siswanya. Harus mampu memberikan pendidikan karakter yang baik, memberikan pembelajaran yang religius. Kalau bisa juga adakan layanan BK, bimbingan konseling yang intensif. Dan harus membuat tata tertib yang tegas, sehingga jika anak melanggar, berikan pula sanksi yang tegas. Dan yang terakhir, peranan dari pemerintah ya. Dari pemerintah? Dari pemerintah juga. Pemerintah itu harus sering mengadakan kampanye anti kekerasan, anti kenakalan remaja. Iya, itu memang penting, Bu. Iya, sosialisasi bahayanya kenakalan remaja. Iya, seperti itu. Iya, memang harus ada keterlibatan banyak pihak ya, Bu ya. Selain dari orang tua, tadi ternyata dari sekolah dan juga dari pemerintah juga. Dan seperti yang terjadi di sekolah kita, berarti ini kita sudah melakukan sebuah upaya ya, Bu ya. Kita sudah memberikan peraturan-peraturan atau tata tertib yang tegas supaya anak itu bisa tahu bahwa oh ini lo baik, ini tidak boleh ya. Jadi lebih terkontrol apa yang dilakukan oleh anak. Wah, ini kita dari tadi sudah banyak sekali berbicara tentang kenakalan remaja ya, Bu ya. Saya banyak juga mendapatkan ilmu baru dari apa yang Ibu sharing. Terima kasih Bu Mufar atas sharing ilmunya. Terima kasih juga sahabat pustaka yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.